Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita memasuki minggu biasa ke-9 setelah Minggu Paskah. Pada minggu biasa ke-9 ini, kita dipanggil untuk menghayati karya Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun kita tidak pernah tahu seperti apa masa yang akan datang dan bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Kita dipanggil untuk percaya dan mempercayakan hidup kepada Allah dalam ketakutan, dalam kebimbangan. Percayalah, Dia selalu ada bagi kita. Terpujilah namanya. Pertolongan kita datang dari Tuhan Pencipta langit dan bumi. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Kita mengingat firman-Nya dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dengan memperhatikan firman-Nya, marilah kita menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa secara pribadi. Tuhan, inilah kami, ampunilah kami, sebab kami belum mampu melakukan kasih seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuntunlah langkah kehidupan kami, agar kehidupan kami senantiasa berpadanan dengan panggilan-Mu. Amin. Jarku
Pengampunan dari Tuhan telah diberikan kepada kita. Berbahagialah dan arahkanlah hati kita selalu kepadanya. Seperti firman-Nya dalam Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Tuhan memenuhimu Dan memenuhimu juga. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandar dan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandar dan lengan yang kekal, aman, aman dari bencana dan sesat, aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memelihara kehidupan kami. Kami sungguh merasakan berkat-berkat-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Apapun itu, kami meyakini bahwa semuanya hanyalah untuk kebaikan kami. Kami bersyukur apabila pagi hari ini kami dapat kembali bersembah sujud berbakti kepadamu dalam ibadah keluarga, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, nyatakanlah kebenaran-Mu kepada kami, dan kiranya kami dimampukan dengan kuasa Roh Kudus untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu.
Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan 14. Kita baca secara litani. Saya akan mulai dari ayat 9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Bacaan firman Tuhan yang kedua yang terdapat di dalam Roma pasal 10 ayat 5 sampai dengan 15 yang demikian firman-Nya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya, tetapi kebenaran itu karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik di antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu di dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada pembedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan
dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada pagi hari ini dinyatakan di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Demikianlah kesaksian Injil menurut Matius. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang mau melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang beriman selalu berkata dengan mulut kita dengan penuh percaya diri bahwasanya kita percaya kepada kuasa Tuhan, kita percaya pada janji Tuhan,
Kita percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kita percaya pada setiap karya Tuhan dalam hidup kita. Lalu bagaimana jika kita sedang dilanda masalah? Kita tengah dalam pergumulan. Kita baru menghadapi tantangan. Kita masih dalam proses untuk keluar dari himpitan hidup. Atau saat kita tengah bergumul, masalah yang baru datang menghampiri kita. Apakah kita dapat fokus kepada Allah sehingga menjadikan kita tetap percaya, tetap tenang, dan tetap teguh berpegang pada janji Allah? Atau justru sebaliknya, kita menjadi kehilangan fokus. Fokus hidup kita justru kepada setiap masalah, kekhawatiran. Kalau kita tidak bisa mengatasi masalah itu. Dan pastilah situasi demikian pernah kita alami di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa itu percaya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya berarti yang pertama, menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Dan makna yang kedua, yakin benar bisa memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu hal. Dari dua definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa percaya adalah meyakini objek itu ada dan meyakini akan kemampuan dari objek tersebut. Kalau kita menyebut diri sebagai orang Kristen, maka kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus ada dan percaya akan kuasa atau kemampuan Yesus. Kita pun sering melihat slogan atau bahkan kita sering mengucapkannya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Slogan-slogan tersebut seperti Yesus adalah jawaban, Yesus adalah kuncinya, kuasa Yesus lebih besar daripada masalah kita. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar menghayati slogan tersebut di dalam kehidupan kita? Ataukah slogan tersebut hanyalah suatu pemanis di bibir kita saja? Mari kita renungkan, mari kita hayati. Jika memang kita mengimani, kita percaya bahwa Yesus adalah jawaban, Yesus adalah kuncinya, Yesus lebih besar daripada masalah yang tengah kita hadapi, mari kita sepenuhnya bergantung dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan fokus pada bacaan Injil kita. Dalam bacaan Injil kita saat ini, di situ dikisahkan tentang seperti apa ketakutan yang dihadapi oleh para murid. Perahu mereka sedang dilanda angin sakal. Mereka terombang-ambing angin sakal. Angin sakal adalah angin yang berhembus tanpa arah. Sehingga saat angin itu menghantam perahu, akan membuat
perahu itu kehilangan kendali dan bisa membuat perahu itu terbalik. Dalam situasi yang dihadapi oleh para murid, tiba-tiba Yesus datang setelah ia menepi. Yesus datang kepada mereka dan menuju ke perahu para murid dengan berjalan di atas air. Air yang tengah dilanda oleh angin sakal. Ketika Yesus berjalan di atas air, para murid tidak mengenalinya. Bahkan mereka mengira bahwa yang tengah berjalan menuju ke perahu mereka itu adalah hantu. Sehingga mereka berteriak-teriak ketakutan. Kita bisa melihat dalam ayat 26. Bagaimana para murid berteriak histeris, panik karena takut dikira Yesus adalah hantu. Dalam situasi tersebut, Yesus berkata kepada mereka, seperti yang dinyatakan di dalam ayat 27, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus mencoba meyakinkan apakah benar yang datang menuju ke perahu mereka itu adalah sang guru atau bukan. Petrus berkata, seperti yang dinyatakan di dalam ayat 28, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air ini." Yesus pun menjawab, "Datanglah." Seperti yang dinyatakan di dalam ayat 29. Ketika Petrus hendak berjalan menuju Yesus, muncullah tiupan angin. Ia takut, dan hal itulah yang menjadikan Petrus tenggelam. Padahal kita tahu Petrus adalah seorang nelayan ulung. Tentunya dia dapat berenang. Namun mengapa pada saat itu sama sekali dia tidak bisa menggunakan keterampilan berenangnya. Dia ketakutan dan meminta tolong kepada Yesus. Karena ketakutan membuat Petrus tidak berdaya, bahkan untuk berenang sekalipun. Para murid mengalami ketakutan. Mereka enggan untuk mempercayakan diri mereka pada Yesus yang ada di hadapan mereka. Dan saat Yesus hadir, maka angin sakal pun reda. Petrus selamat, para murid selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran para murid, gambaran Petrus adalah gambaran kita dalam menjalani kehidupan yang syarat dengan pergumulan dan tantangan. Terkadang ketika kita belajar mempercayakan diri, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, lalu saat datang masalah yang lain, masalah yang jauh lebih berat, menjadikan kita takut, bimbang, khawatir. Dan kita dihantui oleh rupa-rupa pertanyaan. Nanti bagaimana ya? Nanti akan seperti apa ya? Apa ada solusinya ya? Kenapa masalah ini begitu lama? Pertanyaan-pertanyaan tersebut justru akan semakin membuat kita terpasung dalam ketakutan. Kita tidak fokus kepada Yesus, namun kita fokus kepada ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, pertanyaan-pertanyaan yang menakutkan, yang menghantui hati dan juga pikiran kita.
itulah yang akan melemahkan iman kita. Apalagi jika kita melihat konteks pandemi seperti sekarang ini. Mari kita pahami bersama, jika iman kita lemah, maka imun kita pun juga akan lemah. Oleh sebab itu, jangan sampai kita biarkan iman kita lemah. Percayalah bahwa kuasa Tuhan beserta dengan kita. Kuasa Tuhan akan memampukan kita berproses dalam setiap keadaan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merespon iman kita dengan percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada kuasa Tuhan Yesus, sekalipun kita dilanda ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, sekalipun juga kita tidak pernah tahu seperti apa kehidupan yang akan datang, yang akan kita jalani, sama seperti halnya Petrus. Ketakutan membuat Petrus tenggelam dan merobohkan kemampuan berenangnya. Namun kehadiran Yesus membuat Petrus terangkat kembali dan ia pun selamat, juga para murid yang lain. Kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus saat ini dipanggil sekaligus ditantang untuk terus dapat mempercayakan kehidupan yang kita jalani dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita renungkan, mengapa kamu kurang percaya? Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Marilah kita hayati bersama firman Tuhan yang telah kita terima di dalam saat hening secara pribadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang kami imani dalam karya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau Allah yang kekal dan abadi. Kami bersyukur atas segala berkat dan karunia-Mu. Kami bersyukur atas kehidupan keluarga anugerah-Mu. Kami bersyukur atas pekerjaan dan seluruh aktivitas kami. Kami bersyukur atas waktu pemberian-Mu. Kami bersyukur atas segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa semuanya itu merupakan kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami serahkan pergumulan hidup kami. Kami serahkan ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran yang menggelayuti hidup kami. Kami serahkan kerapuhan manusiawi kami. Kami serahkan hati kami yang masih terombang-ambing. Kami serahkan diri kami dengan segala keadaan yang melekat. Kami mau belajar
mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Kami membawa saudara-saudara kami yang lemah, yang sakit, dan berbeban berat. Pulihkanlah keadaan mereka. Jadikanlah mereka percaya kepada kuasa-Mu. Kami membawa kehidupan gereja-Mu. Seluruh pelayanannya dalam keadaan pandemi ini, Tuhan yang menolong. Kami membawa bangsa dan negara kami. Berkatilah usahanya dalam mencari solusi untuk keluar dari pandemi ini. Lindungilah rakyatnya, berkatilah para pemimpinnya, karuniakanlah keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Inilah seruan doa kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami memohon. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah bersama dengan umat percaya di seluruh penjuru dunia dan di berbagai abad serta tempat, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tak henti-hentinya kita naikkan syukur kepada Tuhan. Berkat dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita nyata. Oleh sebab itu, marilah dengan penuh sukacita dan rela hati kita mengaturkan persembahan kepadanya. Kita alaskan persembahan dengan memperhatikan firman-Nya di dalam Roma 8 ayat 38 dan 39 yang demikian firman-Nya. Sebab aku yakin bahwa baik maut
maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cemburu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu karena sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita kembali menghadap Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Ucapan syukur kami panjatkan di hadapan Tuhan, karena Engkau telah memberi kesempatan kepada kami, hamba-hambamu semuanya, untuk mengumpulkan persembahan. Tuhan, persembahan yang tiada artinya ini, kalau dibanding dengan berkat-berkat-Mu yang telah kami terima, ternyata sama sekali tidak ada nilainya. Karena itu Tuhan, ampuni kami. Tuhan, suci kuduskan persembahan kami, semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu juga yang sudah kami terima. Kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada pagi siang ini, Tuhan, semuanya kami serahkan di tangan Tuhan. Gereja-Mu, jemaat-Mu, semuanya kami serahkan di tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Ampuni dosa dan salah kami, dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Arahkanlah langkah hidupmu bersama Kristus. Kami mengarahkan langkah kehidupan kami bersama Kristus. Jadilah saksi-saksi Injil Kristus. Dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kami bersaksi untuk Injil-Mu. Kita akhiri ibadah ini dengan sukacita di dalam damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.